Selamat siang, salam entrepreneurship. Kali ini saya Rosmaila Mayasari akan menjelaskan mengenai 7S of McKinsey yang terdiri dari strategi, struktur, sistem, shared value, style, staff, dan skill. Berikut akan saya share mengenai 7S of McKinsey dari Citra Harmoni Sidoarjo. S yang pertama adalah strategi. Sebelumnya, mari kita lihat background dari customer Citra Harmoni Sidoarjo. Yang pertama adalah demografi customer, yaitu usia dan tujuan pembelian. Dalam grafik berikut dapat dilihat bahwa yang paling utama adalah usia 26-30 tahun. Namun, ada juga usia 25 atau di bawah 25 dan 31-35. Ini adalah pasar yang gemuk untuk customer dari Citra Harmoni Sidoarjo. Lalu kemudian alasan mereka membeli itu adalah untuk tempat tinggal. Jadi sebesar untuk tahun ini 88% digunakan sebagai tempat tinggal, 12%-nya sebagai investasi. Yang berikutnya adalah demografi customer dari pekerjaan dan status. Juga asal customer. Kebanyakan dari pekerjaan dari customer Citra Harmoni adalah karyawan swasta, PNS, dan wira swasta. Lalu kemudian statusnya adalah menikah, dan asal customer yang paling besar adalah dari Sidoarjo Barat, di mana Sidoarjo Barat merupakan letak dari atau lokasi Citra Harmoni sendiri, sehingga pembelinya juga di sekitaran Citra Harmoni atau mereka yang sudah pernah punya rumah di Citra Harmoni. Lalu kemudian juga ada di Surabaya Selatan, karena memang secara lokasi Citra Harmoni lebih mendekat ke arah Surabaya, yaitu Surabaya Selatan. Nah, yang berikutnya adalah karena usia dari customer kami itu muda dan itu digunakan sebagai tempat tinggal, itu berarti kami mengasumsikan bahwa mereka membeli rumah itu sebagai rumah pertama pasangan muda dan sudah menikah. Lalu kemudian karena mereka pasangan muda, dilihat dari pekerjaannya, tadi mereka kebanyakan sebagai karyawan. Untuk itu range harganya kami pasti akan menyesuaikan dengan pendapatan dari karyawan. Lalu kemudian untuk itu komposisi produknya karena sebagai tempat tinggal, maka yang terbesar strateginya kita adalah sebagian besar adalah untuk residensial, yaitu 90%. Lalu kemudian kita juga menjual ruko sebagai support system dari residensial, dan juga ada kita jual unit siap bangun. Nah, karena tadi rumah pertama bagi keluarga muda, maka range harga yang kami tentukan kebanyakan adalah 500 juta sampai dengan 600 juta. Ini juga bisa dilihat dari range harga yang dipilih itu di 35% mereka memilih memang di 500 juta sampai 600 juta. Berarti ini sesuai dengan profil dari customer Citra Harmoni. Jadi strategi yang kita pilih itu tepat sasaran. Lalu kemudian, nah dari yang berikutnya adalah strategi promosinya bagaimana. Nah tadi juga dilihat kan bahwa mereka kebanyakan anak muda. Kalau anak muda sekarang mereka sebagian besar sudah menggunakan gadget. Jadi media sosial sangat berpengaruh. Untuk itu efektivitas promosi dari digital marketing juga menduduki posisi yang pertama. Yang berikutnya adalah struktur. Struktur organisasi di Citra Harmoni itu hampir sama dengan struktur organisasi di proyek Ciputra lainnya. Yang membedakan dari struktur organisasi Citra Harmoni ada dua departemen atau dua divisi, yaitu Land Acquisition dan Waterpark. Mengapa? Karena belum tentu semua proyek memiliki Land Acquisition dan Waterpark. Mereka tidak memiliki land acquisition. Kenapa? Karena mereka adalah
punya join atau tanah yang dikerjasamakan tersebut milik partner. Sehingga Ciputra tidak memiliki hak untuk tanah tersebut, namun hanya menjalankan operasional saja. Namun di Citra Harmoni, tanah yang dimiliki oleh Citra Harmoni merupakan 100% milik Ciputra. Lalu kemudian waterpark, di mana tidak semua proyek juga memiliki waterpark. Di Jawa Timur sendiri itu hanya ada 2, yaitu di Citra Harmoni Waterpark dan di The Taman Dayu. Untuk itu tidak berarti ada perbedaan struktur organisasi antara satu proyek dengan proyek yang lainnya. Dan struktur organisasi ini terdiri dari General Manager, lalu di level HUD yang sudah menjadi Head of Department adalah Construction and Development, lalu yang berikutnya adalah Kadif, Kepala Division, yaitu ada Division HCM, Accounting and Finance, Land Acquisition tadi, Sales and Promotion juga Legal Marketing, lalu kemudian Customer Relation dan Administrasi Estate, lalu kemudian juga ada Waterpark sendiri, di Construction and Development itu ada Building Inspector sendiri, Contract and Procurement sendiri, dan Infrastruktur serta Planning and Design. Dan di bawahnya ini adalah tim dari masing-masing divisi atau departemen tersebut. Sistem yang digunakan oleh Citra Harmoni hampir sama semuanya, sama dengan Ciputra Group. Ada Salesforce. Sebenarnya di sini Salesforce ada 2 kebutuhannya, yaitu Salesforce untuk marketing dan Salesforce untuk estate management dan teknik, di mana Salesforce untuk marketing digunakan untuk input data customer, seperti data semua customer itu ada di Salesforce marketing, mulai dari pembelian. Nah, setelah mereka beli aset dari Citra Harmoni atau rumah di Citra Harmoni, mereka akan berpindah menjadi Salesforce di teknik atau estate management. Itu pun jika mereka melakukan komplain, maka masuknya adalah di Salesforce-nya teknik dan estate management. Namun jika tidak, maka mereka tidak perlu menggunakan Salesforce. Sehingga Salesforce yang di departemen lain itu digunakan untuk handling komplain. Yang berikutnya juga ada Ciputra Enterprise System atau CES. Di sini juga untuk dilakukan input data penjualan. Selain itu banyak departemen yang menggunakan CES ini. Ada marketing, ada legal, kemudian juga ada teknik. Hampir semua departemen secara sistem itu menggunakan CES. Ada juga untuk di Construction and Development itu juga ada CPMS dan PIM. Jadi PIM ini adalah Purchasing Inventory Management, di mana semua pembelian yang dilakukan secara langsung seperti purchase order begitu ya, itu menggunakan PIM ini. Jadi jika ingin membeli suatu barang yang secara langsung itu maka tanpa perlu tender itu menggunakan PIM. Lalu kemudian untuk CPMS ini itu digunakan untuk yang tender atau nilainya besar-besar, seperti tender kontraktor dalam pembangunan rumah maupun ruko, atau perawatan taman, atau untuk tender outsource. Itu menggunakan CPMS. Masih ada lainnya yaitu CIS, yaitu Ciputra Information System yang digunakan oleh HCM, di mana di sana juga mulai dari absen, lalu kemudian cuti, hak cuti, lalu kemudian juga segala informasi mengenai internal memo dan lain sebagainya, itu semua ada di Ciputra Information System. Yang berikutnya yaitu shared value. Seperti yang diketahui, Ciputra Group memiliki 3 value utama, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Dan ini sudah budaya perusahaan yang sudah mendarah daging di semua karyawan grup Ciputra. Dan yang berikutnya adalah style. Style yang di sini ada dimaksud adalah gaya kepemimpinan dari proyek Ciputra, atau mungkin di Citra Harmoni itu ada 3, yaitu demokratis, transformasional, dan transaksional. Demokratis itu lebih pada terbuka, semua
karyawan gitu ya bisa mengambil keputusan secara bersamaan, lalu terlibat di dalamnya, dan itu juga bisa dilihat dari kami memiliki WA group dengan GM dan HUD, lalu kemudian bahkan juga dengan direksi kami juga memiliki grup, sehingga di mana di situ ada diskusi terbuka jika ada permasalahan seperti ini, itu bagaimana pemecahan masalahnya, bahkan mungkin dari departemen lain bisa mengusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu kemudian juga ada rakor setiap bulannya, di mana di situ juga bisa selain laporan penjualan, keuangan, progres bangun, dan lain sebagainya, di situ juga bisa diungkapkan semua mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Lalu kemudian juga untuk melihat lapangan itu dinamakan hands-on project, sehingga biasanya GM, HOD, bahkan juga DIR turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan itu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau mempercantik dan memperbagus dari proyek tersebut. Yang kedua yaitu transformasional, di mana di sini biasanya pemimpin itu membimbing dengan memberikan contoh. Lalu kemudian dari contoh itu diharapkan anggotanya itu atau timnya itu bisa meniru dari yang diberikan oleh pimpinannya. Misalkan contohnya adalah seperti morning briefing juga kita biasanya para pimpinan itu kita juga memberikan doa bersama. Ayo kita doa pagi bersama, melakukan salam IPE juga, lalu kemudian di mana pagi-pagi itu juga mungkin ada sharing knowledge antar karyawan, lalu juga kita juga melakukan sharing knowledge antar proyek, sehingga bisa jadi dari GM lainnya itu juga memberikan contoh bahwa oh ya di proyek ini kami berhasil seperti ini sehingga bisa dicontoh oleh proyek lain. Dan itu juga dimungkinkan untuk pengembangan potensi diri individu dari karyawan tersebut, yaitu dengan membiarkan timnya berkembang dengan inovasi-inovasi. Jadi dengan adanya permasalahan atau mungkin dengan adanya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu bisa dilakukan inovasi bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu transaksional, di mana biasanya pemimpin itu akan memotivasi melalui sistem penghargaan dan sanksi. Jadi jika karyawan atau timnya itu mampu untuk meraih target yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan penghargaan. Namun jika mereka melanggar dari SOP yang sudah ditentukan, mereka juga mendapatkan sanksi atau punishment seperti SP atau juga mungkin layoff sementara atau mungkin juga pensiun dini. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya yaitu staff. Staff di sini setiap karyawan yang ditempatkan dalam posisinya tentu saja memiliki kompetensi atau keahlian yang sudah sesuai dengan job desk yang dimiliki. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dalam Ciputra Information System, di mana HCM tersebut sudah mengklasifikasikan pada saat rekrutmen, proses rekrutmen, di sana ada departemen apa yang membutuhkan, lalu kemudian jabatannya sebagai apa, dan job desk-nya seperti apa. Dan di sana juga bisa dilihat yang dibutuhkan tersebut membutuhkan pengalaman apa. Misalkan jika dia di arsitek, maka dia harus lulusan S1 teknik arsitektur. Lalu kemudian juga menguasai CAD, menguasai SketchUp, juga Photoshop, misalkan seperti itu. Atau juga yang di departemen IT. Nah, itu juga mereka membutuhkan tim yang memiliki kemampuan di bidang IT. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang berlatar belakang pendidikan yang lain lalu kemudian ditempatkan di IT yang mereka tidak bisa kuasai. Itu tentu saja sangat tidak tepat. Nah, untuk itu di Ciputra Information System ini sudah dimasukkan semua kualifikasi dan job desk-nya seperti apa. Nah, untuk skill yaitu kemampuan karyawan itu kita juga perlu diasah setiap saat, di mana setiap karyawan memiliki kompetensi yang
sudah digolongkan gitu ya. Dia sebagai apa gitu kan? Jika di sales marketing, maka dia harus ada punya impact dan influence, relationship juga harus ada, conceptual thinking, itu lalu kemudian inisiatif. Jadi misalkan seorang marketing tidak mungkin tidak punya inisiatif karena mereka pasti akan menawarkan barangnya kepada customer. Kalau customer membutuhkan sesuatu sedangkan dia diam saja, bukan seorang marketing. Karena itu marketing harus memiliki inisiatif untuk menawarkan barang yang dibutuhkan oleh customer-nya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan, oh ya tadi usia masih muda, lalu kemudian secara kemampuan juga pendanaan juga masih di UMR misalkan seperti itu, lalu kemudian anaknya juga masih kecil, maka yang perlu ditawarkan adalah oh ya rumah yang satu lantai saja cukup. Nah, inisiatifnya seperti apa? Mereka harus diajak untuk showing ke lokasi. Karena kan tidak mungkin bagi seorang sales itu tidak mengajak mereka untuk ke lapangan, bagaimana mereka bisa beli kalau mereka tidak tahu produk yang sesungguhnya di lapangan. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian selain kompetensinya kami juga diukur, ada juga training berkala sesuai dengan departemen masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Jadi misalkan untuk teknik itu ada produk development yang bisa mereka untuk mengetahui spesifikasi dari masing-masing bahan bangunan misalkan seperti itu. Jadi mereka juga diajak ke pabrik untuk melihat prosesnya, lalu melihat kualitasnya, apakah produk tersebut atau spek tersebut cocok untuk di rumah itu dengan sesuai dengan harganya. Nah, itu mereka perlu pelatihan-pelatihan berkala seperti itu. Atau kemudian masalah perpajakan dan keuangan, itu selalu juga ada training-trainingnya. Sehingga di Citra Harmoni atau di Ciputra Group itu setiap tahunnya itu selalu dipatok per orang per jam harus memiliki training di 1,25 jam. Jadi 1 jam 25 menit mereka harus punya bekal training untuk meningkatkan skill mereka. Demikian yang dapat kami jelaskan mengenai 7S of McKinsey dari proyek Citra Harmoni Sidoarjo. Semoga hal tersebut dapat memberikan masukan dan pencerahan bagi Bapak Ibu semua. Salam entrepreneur.